Berangkat dari spirit untuk menjaga eksistensi BNI sebagai bank milik negara dan memperjuangkan kesejahteraan serta melindungi hak anggotanya, maka lahirlah Serikat Pekerja Bank BNI. Melalui anggaran dasarnya, secara tegas dikemukakan bahwa SP Bank BNI harus bersifat mandiri, demokratis, bebas, tidak berafiliasi dengan partai politik, ormas dan organisasi pekerja lainnya. Menilik perjalanan sejarah berdirinya Serikat Pekerja Bank BNI tidak lepas dari momentum dan peristiwa yang menjadi tonggak kokohnya Serikat Pekerja Bank BNI hingga saat ini. Kalau kita kembali ke masa-masa sebelum zaman Orde Baru, bahwa Bank BNI itu sudah mempunyai serikat pekerja. Nah, dulunya kan pernah ada Korpri, ya kan? Di mana Korpri merupakan salah satu wadah daripada organisasi pegawai. Pemicu yang paling besar terbentuknya SP pada periode setelah zaman Orde Baru adalah peristiwa krisis tahun 1997-98. Ketika itu mulai di-launching mengenai paket kebijakan politik di Indonesia, terutama yang menyangkut masalah kebebasan berserikat. Itu dimungkinkan di Bank BNI akan lebih banyak organisasi serikat pekerja. Tapi kita bisa bayangkan ya, jika saja para senior kita pada waktu itu tidak mengambil langkah yang tepat. Artinya membiarkan semua organisasi serikat pekerja ini tumbuh di Bank BNI yang sedemikian banyak. Nah, dengan keputusan yang tepat ini pada akhirnya kita seluruh pegawai Bank BNI sepakat hanya satu organisasi. Momentum yang baik ini kami memulai membentuk SP Bank BNI pada tahun 1999. Nah, bahkan dulu waktu pertama kali dibentuk kan ketua SP-nya pun waktu itu jabatannya pemimpin divisi ya, Pak Rahmat Wiriatmaja waktu itu kan. Nah, dalam perjalanannya mungkin zaman berubah. Nah, pada suatu saat ada tuntutan pegawai, ada perubahan filosofi dan sebagainya, sehingga ada keinginan untuk pengurus ini berubah misalnya gitu ya. Nah, terjadilah pada periode di mana terjadi semacam ketidakharmonisan. Sehingga masih ada yang masih sama juga seperti zamannya Orde Baru, sehingga udah deh, ngapain kita capek-capek merubah, karena untuk merubah organisasi itu perlu upaya yang besar, kan tidak mudah gitu. Tantangan-tantangan masih banyak sekali yang di waktu itu, mulai dari upaya-upaya pembentukan kepengurusan, pemilihan ketua, segala macamnya. Itu peristiwa saya ini juga menjadi masalah-masalah yang harus diatasi pada waktu itu. Di samping ada manajemen baru di BNI, kemudian juga pengurus dan mungkin ketuanya atau tekanan daripada pegawai juga cukup banyak terhadap pengurus serikat pekerja BNI waktu itu, sehingga semua keinginan-keinginan kan belum tentu diterima oleh manajemen waktu itu, sehingga terjadilah semacam ya dalam tanda kutip kalau istilahnya mungkin ketidakharmonisan atau apa gitu. Kita tahu bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang menurut SP itu akan mengganggu jalannya organisasi BNI, tentunya biasanya serikat pekerja itu akan bereaksi. Dan ini satu hal yang tidak mudah. Sepanjang kedua belah pihak memahami peranan masing-masing, ya kan, memahami kepentingan masing-masing, dan kemudian memahami bahwa mereka adalah satu bagian dari suatu organisasi. Nah, saya pikir disharmoni itu memang benar bagian dari dinamika organisasi. Tetapi jangan sampai disharmoni ini berlanjut-lanjut sampai mengorbankan baik kepentingan pegawai maupun kepentingan perusahaan gitu kan. Yang terpenting tentunya setiap sivitas Serikat Pekerja Bank BNI itu harus ingat sejarah untuk apa SPBNI didirikan. SPBNI didirikan yaitu untuk menjaga eksistensi BNI agar tetap mempunyai kiprah di perbankan, minimal perbankan nasional. Yang penting kita harus memiliki kesepakatan bersama bahwa
kalau itu satu konflik, yaitu tetap kita harus pegang bahwa itu adalah untuk kemajuan Bank BNI. Itu dulu harus. Kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat, tentunya kita ini harus selesaikan secara baik gitu. Baik manajemen ataupun SP harus menerima mana yang sekiranya itu dianggap benar gitu di situ. Jadi nggak bisa lihat pokoknya, SP nggak boleh pokoknya dan manajemen nggak boleh pokoknya juga gitu. Jadi tidak harus saling konfrontatif sifatnya gitu. Apalagi pada waktu itu kita sepakat bahwa pimpinan daripada SP Bank itu kita harapkan juga levelingnya bisa nggak terlalu jauh dengan manajemen gitu. Sehingga komunikasi antara manajemen dengan serikat pekerja ini bisa lebih harmonis ya. Untuk itu kita sekarang mengedepankan yang namanya joint komunikasi. Tentunya dengan joint komunikasi yang secara reguler kita bangun ini setiap 3 bulan, tentunya ini akan membuat komunikasi kita baik dari serikat pekerja kepada manajemen atau sebaliknya ini akan berjalan imbal balik yang lebih baik lagi. Pada saat kita berbicara tentang hubungan komunikasi, tentunya kita di dalam organisasi perlu mempersiapkan yang namanya kompetensi. Kemudian selain itu, setiap anggota SP harus tetap menjaga diri sebagai role model di unitnya. Oleh karena itu, kapabilitas dan kompetensi mutlak diperlukan oleh segenap pengurus SP. Karena dengan kompetensi yang seimbang ini akan membuat komunikasi juga akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk menjalin seperti itu, makanya kita selalu menetapkan bahwasanya kita harus bisa menjadi mitra yang strategis. Dengan mitra yang strategis tersebut akan menjadi hubungan yang dua arah yang baik. Untuk masa-masa yang datang, kami mengharapkan bahwa Serikat Pekerja Bank BNI bisa bekerja sama dengan manajemen seharmonis mungkin. Konflik bukan memecahkan masalah, tapi solusilah yang harus kita utamakan untuk kepentingan perusahaan di masa-masa yang akan datang. Harapan ke depan agar SP tetap harus mempunyai jati diri. Yang kedua, SP harus mampu menentukan nasibnya sendiri. Jadi nggak boleh lagi SP misalnya ketuanya harus ditentukan oleh orang tua. Yang ketiga ke depan, saya berharap ada SP itu benar-benar melakukan pengelolaan uangnya dengan baik. Syukur-syukur itu dari anggota. Nah, selain itu yang saya harapkan agar sistem kaderisasi juga itu merupakan bagian terpenting dari pengorganisasian. Ke depan, serikat pekerja ini harus bisa mengajak insan BNI untuk pertama tentunya meningkatkan kompetensi ya. Kemudian yang sebetulnya secara umum itu sudah digariskan dalam budaya 46 ya kan. Di situ kan jelas tuh ya. Ada profesionalisme yang artinya kita meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan gitu kan. Kemudian masalah integriti ya. Integriti kita juga sudah punya, harus jujur, tulus, ikhlas ya kan. Dan lain-lain sebagainya yang ada di pilar-pilar budaya kerja 46 itu ya, 4 pilar 6 perilaku. Jadi gimana sekarang seorang ketua dan pengurus SP mengajak anggotanya ini seperti itu. BNI adalah satu-satunya bank milik bangsa yang didirikan pada masa revolusi. Ia memiliki sejarah pengabdian yang panjang. Untuk itu, SPBNI akan terus fokus pada tujuannya, yakni menjaga keberadaan BNI dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya dengan didasari jati diri SP Bank BNI yang tertuang dalam anggaran dasar dengan tegas disampaikan. SP Bank BNI bersifat mandiri, demokratis, bebas dan tidak berafiliasi dengan partai politik, ormas dan organisasi pekerja lainnya. Maka, ke depan SP Bank BNI akan makin maju tak lekang oleh waktu. Salam SP, satu kata, Satu perbuatan. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in
where